di mana saja berada orang ketika mengikuti ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sapas dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Sapas. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali di kolom komentar yang bilang, kok nggak pernah kaji kitab, kok nggak pernah ini, kok nggak pernah ini. Iya, Sapas bilang ke kalian semuanya, channel Sapas itu untuk orang-orang awam, untuk orang-orang yang bisa berpikir dengan logis. Karena kalau Sapas baca kitab, ngisi kajian kayak ustadz-ustadz dan para masyayikh, Sapas rasa sudah cukup lah ya, sudah cukup. Sudah banyak ustadz-ustadz yang bisa kalian jadikan referensi untuk perjalanan hidup, agar perjalanan hidup lebih berarti dan lebih tercerahkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk mengajak kalian berpikir bagaimana efek dari kelakuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ada seseorang yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau di Indonesia beliau ini kayaknya nggak bukan di Indonesia doang sih. Saya pernah teman dari Filipina, pernah punya teman dari Filipina. Mereka membahas juga tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Terus lagi dari Thailand. Semoga teman saya melihatnya ya. Ada dari Filipina dan Thailand juga membahas tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan mereka sama kayak kita, ada yang kontroversi, ada yang kontra, ada yang pro. Dulu saya pernah ngobrol sama teman saya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Teman saya bilang kayak gini, kalau di Filipina yang suka menghujat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang-orang yang sering datang ke kuburan, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sangat anti sekali dengan orang-orang yang memakmurkan kuburan. Iya. Terus lagi kalau saya cerita sama orang Thailand, teman saya pernah bilang kayak gini, pokoknya Filipina sama Thailand rata-rata mirip. Mereka punya intensitas yang tinggi kebencian terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena dinilai terlalu keras di dalam beragama dan terlalu tegas di dalam beragama. Salah satunya yang tadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang sangat tidak menyukai ajaran dalam memakmurkan kuburan. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah salah satu orang yang berhasil, kalau dilihat dari fakta realnya adalah berhasil membuat orang-orang lebih cinta kepada masjid daripada cinta kepada kuburan. Fakta realnya adalah di Mekah masjid itu lebih ramai karena Masjidil Haram lah ya. Terus lagi di Madinah Masjid Nabawi ramai, sedangkan kuburannya sepi. Nah, bisa kita compare atau adakan kolaborasi data dengan Indonesia. Di Indonesia malah untuk sekarang di beberapa tempat itu kuburan lebih ramai daripada masjid, karena wallahu taala alam, alasannya mungkin feel atau rasa nyaman gitu ya. Dan juga di belahan Arab juga terlihat ada beberapa komunitas yang memang mereka sering berlama-lama atau duduk lama, baik itu berzikir, baik itu berdoa, baik itu membaca apa gitu ya, berlama-lama di kuburan. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sangat anti sekali dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga banyak orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah ajaran yang memakmurkan rumah-rumah Allah, bukan memakmurkan rumah-rumah mayit ya. Ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah ajaran yang selalu mengajak orang agar tersentuh hatinya datang ke masjid, datang ke rumah-rumah Allah, bukan datang ke rumah-rumah mayat atau kuburan gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenyamanan apa lagi yang kita cari ketika kita
hati kita terikat dengan masjid, ya. Bukankah Rasulullah SAW pernah menjabarkan sebuah hadis, ya, di antara orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang hatinya terkait dengan masjid, ya, mu'allaqun bil masjid. Jadi ada ketertarikan, ada rasa nyaman ketika berada di masjid. Pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, pikirannya terikat dengan masjid, seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga di mana saja berada orang, ketika mengikuti ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pasti masjidnya ramai, kajiannya rutin, ya. Pokoknya sholat jamaah di masjid itu ramai pasti. Kalian bisa survei atau bisa adakan riset ini, ya. Orang-orang yang mengambil ajaran atau pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pasti lebih memilih memakmurkan masjid, lebih memilih membaca Al-Quran di masjid, lebih memilih berdiam diri di rumah-rumah Allah daripada berdiam diri memakmurkan atau berzikir di rumah-rumah mayat atau kuburan. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau orang-orang yang benci dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bisa kita kategorikan orang itu adalah pecinta kubur, ya, pecinta kubur, dan lebih nyaman berada di kubur daripada berada di masjid. Itu bisa dilihat indikasi-indikasi yang ada. Dan ini bisa kalian buktikan surveinya. Kalian silakan main ke pondok pesantren atau ke lingkungan-lingkungan yang memang benar mereka itu lingkungan salafi gitu. Bagaimana keadaan masyarakatnya ketika azan tiba, berbondong-bondong datang ke masjid gitu, ya. Salat Masya Allah bareng di masjid jamaah. Dan kalian compare dengan masyarakat yang tidak ada atau tidak mengikuti pemahaman manhaj salaf. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya NU, tapi kita memiliki pemikiran yang berbeda di dalam menerima sebuah ajaran. Apalagi isu-isu yang saya temukan ternyata banyak sekali kedustaan gitu, ya. Kedustaan dan banyak sekali kayak fitnah gitu, ya. Dan saya sebagai generasi juga mengajak generasi yang lain agar menggunakan akal dan pikiran serta otak yang jernih di dalam memilih ajaran, karena banyak sekali ajaran-ajaran tuh yang sekarang itu membuat bingung. Saking bingungnya malas beragama jadinya. Seperti yang kalian lihat, pemuda-pemuda, orang-orang yang dibekali dengan pemahaman sesuai dengan pemahaman salafus saleh, yang kata para kiai atau para ustadz bahwa banyak sekali, salah satunya Ibnu Taimiyah dan lain-lain, itu bukan ulama salafus saleh tapi ulama khalaf. Kalau bagi saya juga orang khalaf, orang yang baru-baru gitu, ya. Tapi pemahaman kita harus mengikuti pemahaman orang yang salafus saleh, ya, orang-orang yang mengikuti pemahaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi, dan para tabi'in, dan para tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah sekali kalau kita membahas sebuah isu dengan akal sehat gitu, ya. Kalian akan menemukan berbagai macam pelajaran, kayak seperti halnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dibenci kenapa gitu. Pas ditemukan isunya, oh ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah orang yang mengajak manusia agar lebih memakmurkan masjid dan daripada memakmurkan kuburan-kuburan. Karena ya emang perintahnya seperti itu, ya. Memakmurkan masjid adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan pastinya orang yang memakmurkan masjid dengan sebenarnya, mereka akan mengerjakan sholat 5 waktu di masjid berjamaah gitu, ya. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit poin yang saya tambahkan di sini adalah semoga dengan banyaknya perbedaan, banyak pula pelajaran yang kita dapatkan. Saya mengikuti berbagai macam
organisasi gitu ya, mengikuti berbagai macam pemahaman-pemahaman, tapi saya sendiri berpatokan dengan pemahaman yang sehat menurut saya adalah pemahaman salafus saleh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja kayak obrolan singkat ya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Selanjutnya kita akan berbicara tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lebih lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.